Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Rina. Quiero hablar español tan bien como hablo inglés. Te amo con todo mi alma, yo quiero mucho, tengo mucho hambre, tengo mucho miedo. No te vayas, no te vayas. ¿Qué más? Ya, teman-teman, barusan teman-teman ngedengar saya ngomong bahasa Spanyol. Tapi di sini saya mau sharing tentang nggak berkembangnya bahasa Spanyol saya karena nggak bisa move on dari bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kenapa nggak bisa move on dari bahasa Inggris? Karena mungkin bahasa Inggris saya pakai buat ngajar, buat nyari duit ya, gitu ya, buat kebutuhan. Karena bahasa Spanyol sama bahasa Inggris itu kan beda ya, beda aksen ya. Ketika misalnya teman-teman ngomong bahasa terus ke bahasa yang lain, itu pasti punya aksen tertentu. Kayak misalnya kita ngomong bahasa Inggris, pasti ada aksen bahasa Indonesianya. Atau sebaliknya, ketika kita ngomong bahasa bahasa Spanyol, pasti ketika ngomong bahasa Inggris dan lagi belajar bahasa Spanyol, itu pasti ke bawah bahasa Spanyol. Karena sebenarnya bahasa Spanyol itu nggak jauh beda sama bahasa Indonesia gitu. Sebenarnya yang saya takutkan kenapa saya nggak bisa move on dari belajar bahasa kenapa saya nggak bisa move on terus fokus ke belajar bahasa Spanyol, karena saya takut bahasa Inggris saya hilang gitu. Jadi tadi seperti saya bilang tadi, bahasa Inggris itu adalah bahasa bahasa Inggris adalah dimana saya mencari uang di bahasa Inggris gitu, karena saya mengajar bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya saya cuma nggak mau terlihat misalnya kayak punya salah ngomong gitu, karena emang sejujurnya kalau ketika kita bicara bahasa itu, bahasa asing maksudnya ya, pasti kan ada aksen gitu ya, pasti ke bawah aksennya gitu. Jadi kalau saya ngomong bahasa saya lebih banyak kedenger, itu cuma ngedenger loh, bukan ngomong ya, cuma ngedenger. Terus saya mau ngajar dalam bahasa Inggris gitu, itu butuh waktu untuk aksennya seperti Inggris, ngomong bahasa Inggris secara proper gitu. Karena saya merasa bersalah ketika misalnya saya mengajarkan atau melafalkannya dengan tidak benar atau tidak tepat gitu. Saya ngerasa bersalah, tapi sebenarnya itu manusiawi ya, nggak apa-apa. Bersalah sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Tapi yang kayaknya ngerasa bersalah aja gitu. Ketika kita salah pronunciation, sebenarnya itu wajar-wajar aja ya, karena manusiawi gitu ya. Tapi saya ngerasa bersalah kadang-kadang gitu, karena bertanggung jawab mengajarkan yang benar gitu. Bahkan kayak ngomong aja karena suka ketuk-ketuk, karena emang struktur bahasa Spanyol sama struktur bahasa Inggris itu kan beda ya. Jadi ada struktur bahasa Spanyol yang emang sama kayak bahasa Inggris, ada yang struktur bahasa Spanyol yang emang ada kayak bahasa Indonesia gitu. Jadi makanya otaknya jadi kayak, karena mungkin saya juga bukan yang pinter banget ngomong, bukan pinter banget yang secara intelektual gitu, ya pas-pasan lah otaknya. Jadi kalau misalnya belajar bahasa asing gitu selain bahasa Inggris, itu kayak udah semuanya itu udah kecampur di kepala gitu. Jadi kayak agak-agak susah. Pasti ada satu kesalahan yang dibuat gitu, pasti ada, karena emang udah kecampur-campur. Kadang-kadang saya gini, kalau misalnya teman-teman udah ada nih di kepala bahasa asing apa gitu, terus nanti ketika baca apa di jalan gitu, itu pasti cara bacanya kayak sama bahasa lagi kita pelajari gitu. Karena saya pernah kayak gitu saking mungkin ada banyak bahasa di kepala kita gitu. Tapi ini bukan sesuatu yang buruk, enggak juga sih ya. Jangan melihat ini sebagai sesuatu yang buruk tuh. Kalau misalnya teman-teman bisa ngeliat sesuatu yang buruk itu nantinya bakal kayak males belajar gitu ya. Jadi sebenarnya nyantai aja. Karena saya punya pengalaman gini, bahasa asing pertama saya adalah bahasa Arab. Jadi sebelum saya bisa bahasa Inggris, itu saya udah ngerti beberapa kosakata bahasa Arab, karena dulu waktu kecil itu sekolah pertama adalah sekolah yang berbahasa Arab gitu. Jadi saya nggak masuk TK ya, saya nggak pernah masuk TK, tapi masuknya kayak MITI gitu loh, kayak madrasah ibtidaiyah gitu. Mungkin kalau sekarang mah namanya MI kali ya. Ya kayak sekarang mungkin namanya MI kali ya. Jadi itu dimana kita belajar semua tentang Islam. Jadi kayak hadis, tarikh, mutolaah, nahwu shorof, pokoknya semua bahasa Arab gitu. Nah terus saya sekolah SD, sekolah biasa SD, bukan sekolah Islam.
SMP saya masuk pesantren, terus SMA juga masuknya sekolah Islam gitu. Jadi emang bahasa Arab tuh melekat kuat, bahkan saat itu saya bahasa Inggris mungkin bisa dibilang nggak seberapa gitu, jauh dibanding bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab cuma kosakata aja yang saya bisa gitu. Jadi ketika mau ngertiin tuh saya tahu artinya apa gitu. Tapi untuk menjawab pertanyaan orang atau kita ngejawab lagi dalam bahasa Arab tuh nggak bisa gitu. Nah mungkin karena dasarnya juga nggak bisa, makanya ketika belajar bahasa asing itu bahasa Arabnya lupa aja. Sekarang nih bahasa Arab saya bener-bener yang ya dikit-dikit sih ada, cuma kayaknya kalau dibanding bahasa itu jauh nggak ada apa-apanya bahasa Arab tuh, jadi nggak bisa, ya pokoknya banyak lah kata-kata yang lupa gitu. Makanya saya kayak mungkin karena punya pengalaman kayak gitu, makanya ketika saya belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, saya tuh kayak takut kehilangan bahasa Inggris gitu. Dalam artian takut lupa, terus aksennya. Tapi sebenarnya sih kalau udah ada dasarnya sih sebenarnya nggak perlu takut sebenarnya ya. Sebenarnya kalau ada dasar sebenarnya nggak perlu takut ya sebenarnya. Karena saya mungkin bahasa Arab saat itu cuma tahu kosakata aja, jadi mungkin nggak nempel di otak gitu, jadi apalagi dulu belum ada media-media yang kita bisa belajar bahasa Arab. Karena sekarang kan gampang ya, kita belajar bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Korea, itu kan udah gampang medianya ya, untuk tanpa kita duduk di salah satu institusi atau lembaga kursus, kita udah bisa belajar sendiri secara otodidak gitu kan. Nah saat itu emang nggak banyak media yang kita bisa belajar bahasa Arab gitu. Makanya ketika saya belajar bahasa Inggris itu bahasa Arab bertotal, bukan nggak total juga sih sebenarnya, banyak yang lupa kosakatanya gitu. Bahkan teman SMA saya lebih tahu saya bisa bahasa Arab dibanding bahasa Inggris. Kalau yang mereka nggak tahu saya bisa ngajar bahasa Inggris ya. Karena waktu di SMA saya masuknya jago bahasa Arab, jago dalam artian bukan jago banget, mas jago dibandingkan yang lain gitu, yang mungkin mereka nggak bisa apa-apa tentang bahasa Arab gitu. Jadi mungkin itu yang bikin bahasa Spanyol saya nggak berkembang ya. Tapi ini jangan ditiru ya, sebenarnya ini excuse aja ya, sebenarnya ini masalah malas aja sebenarnya ya. Ya sebenarnya excuse aja teman-teman, kalau misalnya itu jangan membuat alasan nanti lupa atau bahasa yang pertamanya, atau jangan membuat alasan itu selama bahasa itu masih dipakai. Misalnya mungkin selama saya masih pakai bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggris nggak akan hilang di kepala saya, atau selama saya masih mendengarkan semua video atau serial TV atau video yang berbahasa Inggris, mungkin akan tetap diingat walaupun saya nggak punya partner untuk bicara bahasa Inggris setiap harinya gitu. Saya punya partner bicara bahasa Inggris cuma sama siswa saya, itu pun kalau siswa kan ketemunya 1 jam sekali. 1 jam sekali, maksudnya sekali pertemuan tuh cuma 1 jam gitu. Jadi kayaknya kurang efektif. Tapi selama kita nggak dengerin atau nonton film-film atau video-video yang berbahasa Inggris, kayaknya nggak jadi masalah gitu. Sebenarnya ini excuse aja ya teman-teman, jangan ditiru. Makanya saya bilang jangan ditiru gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menguasai bahasa asing yang lain gitu, dan satu bahasa asing yang kita udah pakai itu stay di otak kita, selama kita masih mengkonsumsi gitu, masih mengkonsumsi itu, kayaknya nggak akan ada masalah gitu. Mungkin karena otak saya pas-pasan kali ya, atau umur juga berpengaruh gitu, karena emang belajar bahasa itu sebisa mungkin sedini mungkin gitu. Jadi mumpung masih muda, mumpung otaknya masih fresh, gunakan itu buat belajar bahasa atau belajar apapun gitu ya. Selain mungkin otak pas-pasan atau umur, makanya teman-teman selama masih muda gunakan otaknya untuk belajar apapun gitu. walaupun udah tua juga sebenarnya nggak jadi masalah juga mau belajar apapun gitu ya, selama teman-teman punya kemauan gitu. Kalau teman-teman bisa melakukannya dengan giat atau dengan senang hati, melakukan setiap hari, pasti bisa. Sebenarnya ini excuse aja buat saya sebenarnya, makanya jangan ditiru ya. Ya intinya sih sebenarnya saya tahu kehilangan aksen ya, karena bahasa Inggris itu setiap bahasa itu kan punya aksen masing-masing ya. Ketika misalnya kita ngomong bahasa Inggris terus pronunciation-nya salah, itu saya ngerasa bersalah gitu. Atau ketika ada kata yang tulisannya sama kayak bahasa Inggris, pelafalan saya sama kayak bahasa Spanyol, ketika saya ngajar bahasa Inggris dan pelafalan sama kayak bahasa Spanyol, itu kan berarti salah juga ya. Nah sebenarnya itu kayak gitu-gitu sebenarnya ditakutin.
sebenarnya gini, intinya kalau belajar bahasa itu fun ya. Jadi nggak perlu yang kayak, kecuali kalau emang tuntutan pekerjaan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk buat kalau buat have fun, buat iseng-iseng, kayaknya kalau belajar bahasa itu ya fun aja intinya kan. Makanya saya kenapa selalu bilang ke siswa saya kalau belajar bahasa itu melalui video, melalui musik, maksudnya melalui pendengaran gitu ya, mendengarkan melalui musik, melalui video, melalui atau secara langsung gitu kan sebenarnya lebih enak ya, lebih lebih natural gitu dibanding kalau misalnya cuma lihat textbook, setiap pertemuan tuh cuma lihat textbook gitu. Atau bahkan saya punya siswa yang emang setiap datang itu kita jalan-jalan gitu, itu mungkin kalau itu modelnya gede ya. Ya intinya gitu, kalau belajar bahasa kan harusnya fun gitu, nggak perlu ada pemaksaan gitu. Kalaupun misalnya nggak ada kemajuan yang signifikan dalam belajar bahasa asing, ya nggak apa-apa. Soalnya kalau buat pekerjaan ya, jadi kalau buat pekerjaan tuh kan pasti tuntutan ya. Maksudnya kayak teman-teman misalnya harus belajar bahasa Arab karena emang teman-teman ada kerjaan yang berhubungan dengan bahasa Arab, berarti kan tuh you have to learn it. Kalau misalnya teman-teman buat fun aja gitu, buat tahu, buat pengetahuan, ya nyantai aja gitu. Maksudnya nggak perlu yang dipaksa harus begini targetnya, harus begitu targetnya, enggak. Makanya saya mungkin karena nggak ada tuntutan apapun, jadi mungkin nyantai kali ya. Jadi lebih ke tahu aja udah seneng gitu, atau udah bisa ngomong bahasa Inggris aja bahasa Spanyol aja udah seneng gitu, atau udah ngerti aja udah seneng gitu, kayak luar biasa ini ngerti bahasa asing gitu selain bahasa Inggris gitu kan. Iya, jadi kalau buat fun aja kayaknya nggak masalah. Jadi kalau misalnya buat fun aja kayaknya nggak perlu ada goal atau target tertentu harus bisa, harus gimana, enggak. Sebenarnya makanya itu lagi-lagi excuse yang lain gitu, alasan yang lain kenapa mungkin ketika belajar bahasa nggak berkembang, ya mungkin itu gitu. Teman-teman punya pengalaman yang sama, teman-teman bisa tulis komentar ya, berbagi di kolom komentar. Baiklah teman-teman, kayaknya cuma itu yang mau saya share untuk video belajar bahasa asing kali ini. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih juga yang teman-teman sudah subscribe video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye, adios.